Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Suaraku soyontek, Rek. Aku sehari buat video 6 loh. 6 apa 5 ya hari ini ya. Astagfirullahaladzim. Karena kemarin-kemarin video sudah ada stok ya. Terus Mas Tulus ada kerjaan. Jadi baru bisa diambil hari ini. Dan Masya Allah ini luar binasa sih. Hari libur malah buat syuting. Dari pagi cuman makan, lanjut lagi, makan, lanjut lagi. Masya Allah ya. Demi kalian loh aku kayak gini. Mudah-mudahan kalian ngerti perjuangannya Mas Tulus ya. Dan kalian juga selalu dapat inspirasi dari apa yang aku sampaikan. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dari dalam dan juga luar negeri. Untuk teman-teman semua yang selalu menyimak video terbaru Mas Tulus, terima kasih banyak selalu menunggu. Doa terbaik pokoknya buat teman-teman semua yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang sedang punya hutang piutang semoga Allah dekatkan jalan rezekinya biar cepat lunas untuk hutangnya. Amin ya Allah. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, support saya dengan langsung pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, selamat datang kembali. Mau yang baru mau yang lama wajib pencet tombol like. Ayo like dulu. Jangan lupa like dulu, oke? Di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau mau nyawer Mas Tulus juga gampang. Memberikan apresiasi ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Atau secara live bisa pencet tombol live chatnya, kemudian pojok bawah bagian sebelah kanan ya. Dan kalau nggak mau nyawer tapi tetap bisa berkontribusi, caranya juga gampang. Jangan skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di-skip. Semangat orang baik ya. Suaraku rodok piye-piye ngono rasanya. Kayak serak-serak basah gitu loh rasanya, itu kayak menggemaskan. Pokoknya semangat untuk teman-teman semua ya. Mau punya uang nggak punya uang semangat. Sakit sehat pokoknya semangat ya. Mau bahagia mau sedih pokoknya harus semangat. Jangan lupa jadi berkat buat sesama, itu pasti. Harus jadi manfaat juga untuk orang banyak ya. Semoga keberkahan bersama teman-teman semua. Amin ya Allah. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Ini cerita sedikit ya teman-teman. Pada tanggal 11 Juni 2023, pulang sore, aku pulang kerjaan, ada kegiatan di tanggal 11 itu, 11 Juni saya ada kegiatan, si Cerondol itu tiba-tiba ngasih saya, saya itu gini teman-teman, saya berpikir awalnya ini kan angan-angan ya, ini hanya angan-angan sebetulnya. Oh nanti selesai jalan-jalan saya mau cari hotel entah di Bali, entah di Pangandaran, atau di mana yang dekat dengan pantai. Yang dekat dengan pantai atau dekat dengan alam. Saya tuh dari dulu pengen banget. Yang waktu di Bandung itu juga sama. Sebetulnya saya pengen banget nyari hotel tuh kayak di Ciwidey, yang di depan lembah ya kan. Terus di belakangnya tuh kayak pas hotel tuh depannya langsung alam gitu loh, Rek. Saya tuh pengen banget sebetulnya
dapat hal seperti itu. Tapi pas saya baru mengangan-angan, baru pulang aktivitas, isik keringetan, isik lungguh, ngerokok sebatang, lah kok tiba-tiba cerondol ngeromet. Lek, aku bar mulih sekolah laut kidul, aku teles kebes lah ngopo tak gitu, tak tanya gitu kan. Lah apa angin sing disebabke si naga itu ternyata bisa sampai ke darat, Lek. Kalau kalau di video yang kemarin bahwa gelombangnya disampaikan Cerondol itu belum tentu dia sampai di darat. Nah, maksudnya dari yang hasil analis aku belum tentu, tapi ternyata ini Cerondol baru kemarin tanggal 11 Juni dia bilang dia dari Segoro Kidul, kalau bilang kalau Laut Kidul itu lautnya itu sedang meluap, teman-teman, bisa meluap ke darat. Nah, ini satu hal yang pengen saya sharing ke teman-teman semua. Tetapi sebelum kita bahas secara detail, Mas Tulus masih ingatkan lagi bahwa kita masih punya kegiatan yaitu sedekah nasi box yang akan kita gelar setiap Jumat akhir bulan, ya. Dan juga bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah kabul, kita bisa gelar sedekah bumi yang kita gelar nanti waktunya sesuai dengan jumlah rezekinya saja, ya. Kalau tercukupkan jumlahnya kita akan segera gelar, kalau belum berarti Allah belum menghendaki digelar. Tapi Mas Tulusnya bisa berdoa, minta doa dari teman-teman semua, semoga sedekah nasi boxnya jalan, sedekah buminya juga jalan. Amin ya Allah. Berkah, 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 ya. Teman-teman yang pengen bantu sedekah nasi box bisa cek kolom deskripsi, transfernya ke BRI. Satu nasi box itu harganya Rp12.000. Jadi transfernya minimal Rp12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau mau sedekah bumi, Mas Tulus akan sematkan rekening DBS atas nama Tulus Rianto juga di kolom komentar paling atas, ya. Ingat ya teman-teman, sedekah nasi box ke deskripsi, ke rekening BRI, kalau sedekah bumi ke rekening DBS di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas. Kongku rasanya kayak piye no sana. Padahal yo mek lungguh yo, tapi puagel rasane rek. Wes, pokoknya gitu aja, doakan biar semuanya berjalan dengan lancar. Teman-teman ingat kalau bantu sedekah nasi box donasinya tanpa minimal, kalau untuk sedekah bumi tanpa minimal, sedekah nasi box itu minimal Rp12.000. BRI ke untuk nasi box, DBS untuk sedekah bumi. Ya teman-teman ya, langsung ke rekening yang ada di kolom deskripsi. Pokoknya matur sembah nuwun tanpa terkecuali bagi semua hamba Allah, hamba Tuhan yang sudah membantu kegiatan baik kita. Terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, amin ya Allah. Bertukar dengan keberkahan, amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Teman-teman, saudara-saudaraku, orang baik yang sudah membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi, atau yang sudah bantu Mas Tulus, kebantuan rezekinya terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik, semoga bertukar dengan keberkahan. Videonya akan tayang kapan Mas Tulus nggak tahu ya. Yang pasti sudah Mas Tulus persiapkan, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi untuk ditayangkan. Gitu aja, oke? Nah, terkait dengan yang disampaikan Cerondol itu sebetulnya ini hanya sebuah info yang tidak bisa dipercaya, teman-teman. Jadi sebelum kalian menyimak video ini terlalu jauh, Mas Tulus tidak memaksa teman-teman untuk percaya yang saya sampaikan ya. Jadi kemarin ceritanya pas pulang kondangan itu sekitar sore hari, sekitar jam piro kayak ya toko ngomah aku. Kayaknya sekitar jam 5 sore sebelum maghrib kita sudah sampai rumah dan baru selonjoran sing ngerokok sebatang karena kemarin kan acara kita di ruangan ber-AC, saya nggak bisa ngerokok. Terus di acara kondangan temen yang nikah itu juga aku nggak bawa rokok kebetulan, wis pokoknya babar blas ketinggalan yang jero mobil rokoknya. Terus kita tuh jalan cukup jauh juga ke dalam gang ke lokasi acara dan nggak ngerokok. Sampai rumah selonjoran ngerokok, lah kok mulai-mulai ki Cerondol awake teles kabeh. Memang fisiknya dia basah semua ketika dia pulang sekitar antara jam 4 jam 5 sore lah, itu kurang lebih. Dan memang badannya basah, terus dia ngeromet, Lek. Aku mari kok Segoro Kidul iki. Lapo kon dek kono aku gitu kan. Aku cuma main-main doang ke Segoro Kidul, katanya airnya itu meluap sampai jauh loh, Lek. Aku sampai kena air sampai katanya dia itu kayak dia itu lagi mainan di tengah laut, terus dia tuh kayak disamplok lah ya bahasa Indonesianya, kena ombak itu sampai ke darat gitu loh. Jadi dia tuh kedorong sampai ke darat dan badannya sampai basah semua. Tanggal 11 Juni teman-teman, hari Minggu. Dan itu tuh dia cerita cukup serius dan baru banget aku tuh mengangan-angan, aduh kayaknya kalau entah di Jogja, entah di Bali, entah di Bandung apa di mana, kita kalau nyewa hotel terus depan kita itu apa namanya pantai gitu, kita enak ya tangi apa turu iso gitaran yang ngarep
hotel terus ndelokne pantai iso klempas-klempus godhog singkong. Angen-angene wong kampung re. Ya maklum Mas Tulus kan ya wong kampung. Mas Tulus belum pernah kayak gitu jujur aja. Maksudnya golek hotel di pinggir bukit apa nih pinggir pantai itu belum pernah. Makanya aku tuh sampai punya angan-angan kayaknya kita kalau ngecamp enak ya, ngecamp di hutan apa di mana gitu. Ya angen-angennya wong desa orang ngerti. Maksudnya angen-angennya orang kampung yang betul-betul saya tuh nggak pernah atau tahu dengan kayak gitu loh. Baru ngangan-ngangan kayak ngono kuwi tiba-tiba dhek ngalang-alangi. Jadi ojo sih, ojo dolan ning anu lek, ojo nganu sih, ojo lunga ning pantai dhisik yo. Soalnya nanti anginnya bisa airnya bisa ngeluap ke darat gitu loh. Ini beberapa hal yang akhirnya aku harus korek dulu karena kadang-kadang cerondol itu kalau menyampaikan sesuatu apa hasil obrolannya tuh agak-agak sulit gitu loh. Tolong le. Analisaku tuh agak susah untuk membaca dari apa yang cerondol sampaikan tuh kenapa? Karena terkadang pembahasan dia itu terlalu singkat, terlalu simpel jadi saya harus mendetailkan. Maksudnya iki ning di daerah yang ngendi, kemudian terjadinya kapan sampai kapan. Ini juga salah satu hal yang bisa saja terjadi apalagi sekarang itu lagi musim liburan tore. Habis perpisahan masih banyak anak-anak yang liburan entah ke pantai entah kemana kita kan nggak tahu. Nah, kalau untuk yang di pantai dia sendiri kayak ngasih warning ke saya gitu loh, kayak menghalangi saya untuk datang ke pantai gara-gara kejadian ini. Jadi rasanya kayak lah ya wes lah tak angkat ke vlog aja biar jadi video juga jadi pengalaman karena ini juga ya kalau misalnya terjadi juga bisa jadi bahan warning juga buat teman-teman yang main ke pantai untuk lebih aware dengan keselamatan intinya di situ ya. Dan dia memang memberikan warning ke saya untuk Lek kalau bisa jangan ke pantai dulu ya Lek ya. Neng pantai itu ya ngopo toh maksudnya. Jadi saya juga ngasih jadi bahan warning juga buat teman-teman yang nonton ya akhirnya ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah rencana ke pantai pasti jadi takut gara-gara ini. Dari hal yang saya deteksi memang hal ini bisa terjadi ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa kegiatan yang sudah dilakukan leluhur kita sama kita juga kan sedang menyelenggarakan sedekah bumi, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan apa namanya untuk merawat bumi segala macam. Jadi kegiatan itu akan berdampingan juga. Hal-hal seperti itu akan berdampingan dengan yang namanya gangguan-gangguan. Nah ini salah satunya. Kemarin kan sudah kita tahu bahwa ada naga yang ada di laut yang akan mengakibatkan ini. Ternyata setelah saya cari tahu kayaknya larinya ke laut Sunda, Selat Sunda maksudnya maaf. Dan ini cerondol ngasih arahannya sampai ke Laut Kidul. Laut Kidul itu ya banyak ya Rek. Pantai selatan itu kan luas. Dari Sukabumi sampai ke Parangtritis itu maksudnya juga masih pantai selatan. Dan ini juga salah satu hal yang kita nggak bisa ukur juga apakah terjadinya di pantai selatan aja atau di semua pantai yang ada di Nusantara. Saya rasa semuanya akan terkoneksi satu sama lain ya. Jadi kalau walaupun cerondol ngasih arahannya hanya dari Laut Selatan atau dari Laut Kidul, tapi rasanya ketika kita bisa mengambil kesimpulan ini bisa terjadi di semua pantai juga bisa jadi hal yang ya oke lah kita bisa lebih hati-hati lah istilahnya gitu. Bukan berarti kita jadi takut ke pantai. Di sini Mas Tulus tidak menegaskan Mas Tulus melarang ke pantai. Saya tidak ngelarang ya. Cerondol ngelarang saya. Ya, cerondol ngelarang saya untuk main ke pantai dulu. Selama beberapa hari ke depan. Cerondol yang ngelarang saya tidak ngelarang teman-teman. Yang penting yo niate seneng-seneng, yo seneng-seneng tapi ada batasannya. Jangan terlalu ini, jangan terlalu itu. Nah, kalau kalau saya ukur dari yang disampaikan cerondol memang angin ini akan bisa gelombang tinggi ini juga bisa jadi sampai membawa arus yang cukup besar sampai ke pinggir pantai. Saya juga bisa mendeteksi itu karena dari angka-angka yang saya lihat lewat tanggal 11 Juni memang ada beberapa angin yang kencang yang bisa berpotensi bercampur dengan air. Ini juga sudah sering saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada gelombang tinggi yang dari laut sampai bisa ke pinggir, aku berharap ini kan hanya yang disampaikan cerondol. Benar tidaknya kita nggak tahu. Jadi teman-teman juga jangan jadi takut, jangan jadi nggak berani ke pantai. Tapi kalau mau ke pantai yo monggo, tapi harus lebih aware. Ya, harus lebih peduli. Misalnya punya anak kecil ya dijaga. Boleh ke pantai tapi berenangnya jangan ke dalam-dalam. Cukup pinggir-pinggiran tok wae. Kalau kayak saya itu
main ke pantai jarang banget saya tuh sampai mau berenang tuh jarang. Paling cuma duduk, ngelempus, ngerokok, mangan opo sing enek neng kono tah kacang goreng, tah bakso, mulai. Kalau Mas Tulus tuh kayak gitu jarang banget. Beberapa kali memang pernah tapi jarang saya tuh mau berenang di pantai kalau saya main ke pantai. Jadi eh selama saya mainnya tidak sampai ke pantai banget, sampai deket-deket banget ya menurut aku masih nggak bahaya juga ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih sudah ada agenda, sudah ada rencana, ya nggak usah di cancel. Wes to bismillah wae. Tapi harus lebih aware karena yang disampaikan Cerondol kan belum tentu benar. Kita cari info dulu ke BMKG. Bener nggak nih dalam beberapa waktu dekat ada gelombang tinggi? Bener nggak nih kalau beberapa waktu dekat ini gelombang tinggi akan berpengaruh ke ombak yang ada di pinggir pantai misalnya. Kita harus cari tahu itu dulu. Kecuali BMKG memberikan info perkiraan cuacanya memang ada ya. Kalau toh ada, yang terpenting niat kita kan seneng. Niat kita membahagiakan diri kita, asal jangan terlalu bahagia, ojo berlebihan ya. Kalau seneng jangan terlalu seneng, bahagia jangan terlalu bahagia, sama dengan kesedihan jangan terlalu sedih. Jadi tujuan kamu ke pantai kan buat membuang penat, buang duka, menyenangkan, membahagiakan hati sambil mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan rasa bahagia. Jadi tujuannya baik, jadi saya rasa semuanya akan jadi baik. Tetapi kita juga harus aware dengan yang disampaikan Cerondol, takutnya yang disampaikan Cerondol betul-betul terjadi. Jadi kalau misalnya sudah di pinggir pantai, duduk-duduk, anaknya berenang ya karo diawasi. Kalau biasanya berenangnya lebih ke dalam, sekarang agak pinggir-pinggir tok. Loh, cah cilik sih penting kena air kan sudah seneng. Ya, terus kalau ada penjaga pantai yang menyampaikan beberapa hal, misalnya, ayo mama, hati-hati ada gelombang tinggi, segera datang, kita harus segera nyingkir, yo kudu minggir. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan supaya lebih aware terkait dengan keselamatan anggota keluarga yang ikut dalam keadaan bertamasya tadi. Yo, bukan harus takut tapi jadikan bahan kewaspadaan. Yes, memang aku melihat ada ini teman-teman. Aku tuh setiap Cerondol ngei info ki yo tak cernah dhisik, terus tak hitung juga lewat tanggale, tak cari tahu potensinya. Memang kalau dari angka tanggalnya 13 ke bawah itu memang ada potensi teman-teman. Cuman ya kita coba cari tahu bener nggak tanggal 11 itu di pantai selatan itu betul-betul ada gelombang yang tinggi yang sampai ke darat. Itu juga kita harus cari tahu. Belum tentu yang disampaikan Cerondol juga benar teman-teman ya. Karena ya kan dia ini hidup di dua alam ya teman-teman. Dia itu bisa di dua versi. Kita nggak bisa juga mengiyakan apa yang disampaikan, tapi kita coba cari tahu dulu. Saya berharap mudah-mudahan jadi bahan aware buat teman-teman yang mau tamasya ke pantai. Ya tadi, bukan untuk dipercayai, tapi untuk jadikan bahan kewaspadaan, lebih aware atau lebih ngeh lagi dengan info-info yang diterima, kemudian bisa lebih hati-hati juga, dan juga tidak terlalu parno dalam melakukan tindakan tamasyanya meskipun ke pantai. Jadi bukan jadi takut tapi lebih aware ya. Kalau ada info dari penjaga pantai dan lain sebagainya dibatasi berarti nggak boleh. Saya rasa mereka juga punya tolak ukur kok buat ngukur apa yang disampaikan terkait dengan info-info terkait dengan sesuatu yang kurang baik tadi. Jadi beberapa hal yang disampaikan mereka itu pasti ada tolak ukurnya. Jadi teman-teman yang mungkin mau berwisata atau berkunjung niatnya bahagia jangan sampai jadi musibah ya teman-teman ya. Ya tadi karena Cerondol juga bilang bahwa mereka tuh cari tumbalnya dari berbagai macam segi gitu loh teman-teman. Yo kecelakaan, yo musibah. Nah salah satunya kayak gitu, nanti ujung-ujungnya apa? Yang dijadikan bahan keteledoran gara-gara kecelakaan yang kayak gitu dilakukan manusia, yang disalahkan apa? Yang disalahkan siapa? Bunda Ratu Laut Kidul. Nanti dibilang Bunda Ratu minta tumbal. Terus kemudian nanti larinya ke Laut Selatan buat minta ini minta itu. Padahal ya kesalahan manusianya sendiri. Sudah diberi peringatan untuk jangan sampai ke dalam. Kemudian sudah ada gelombang tinggi yang disampaikan. Misalnya BMKG menyampaikan ada gelombang tinggi, terus kita masih nggak aware juga. Terus kita jadi korban musibah, terus kita menyalahkan orang lain, itu salah. Ya, jadi mudah-mudahan yang Mas Tulus sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sudah akan merencanakan, atau mungkin besok setelah nonton video ini ternyata mau ke pantai atau mau kemana. Wes bismillah mangkat wae nggak apa-apa, tetapi jadikan bahan kewaspadaan untuk lebih hati-hati,
lebih hati-hati, lebih aware dengan apa yang diberikan info terkait dari BMKG, ramalan cuaca dan lain sebagainya, kemudian juga dari info dari penjaga pantai di tempat kita berkunjung supaya kita bisa lebih hati-hati, lebih aware dan juga lebih waspada lagi terkait dengan info-info terkait dengan gelombang-gelombang yang tinggi yang bisa saja benar memang gelombang tinggi bisa sampai ke pantai yang tadinya hanya di sini bisa sampai sini airnya, sedangkan di sini biasanya buat main anak-anak. Nah, ini kan bahaya, berarti mainnya harus lebih geser ke sini biar lebih aman gitu loh. Jadi ada jarak aman, ada tingkat kewaspadaan yang kita tingkatkan dengan adanya hal-hal seperti ini. Ya kalau setuju silahkan diambil kesimpulannya, enggak juga enggak apa-apa. Mas Tulus juga enggak maksa kok ya. Oke. Ngapa kok ngeblur iki? Ono demetan sandingnya Mas Tulus. Oke, teman-teman semoga video hari ini bermanfaat. Wah, sudah kayaknya udah mulai lelah nih leherku. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya berharap hal yang saya sampaikan bermanfaat, jadi bahan pembelajaran buat teman-teman untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada pastinya ya. Mas Tulus mengaturkan terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama ya teman-teman. Teman-teman jadi berkat buat Mas Tulus jadi berkat buat teman-teman semua. Jadi kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Amin. Terus jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang rezeki semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya antep, lancar, tetap seperti sedia kala, berkah melimpah, amin. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang pengen dekat dengan jodohnya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik pilihan Allah, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen bahagiain keluarganya, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen ngangkat derajat keluarganya, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah. Lancar usahanya, laris manis dagangannya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Ya Allah. Matur sembah nuwun sekali lagi. Yang saya sampaikan disclaimer-nya adalah belum tentu benar. Jadi teman-teman boleh jadikan tolak ukur juga. Percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Intinya jadi bahan kewaspadaan aja ya. Lebih hati-hati pastinya untuk teman-teman yang mungkin ingin berkunjung atau bertamasya ke pantai, baik di pantai manapun itu ya. Mas Tulus pamit ya saudaraku, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin kurang pas penyampaiannya, bikin teman-teman tersinggung. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak peteng rek, gue selak gelap meneh kaya wingi aneh kae. Dadah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.